Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan saya berterima kasih pada saat ini saya bisa berdiri di tempat ini karena kasih Tuhan. Pada saat ini saya mengajak teman-teman untuk belajar, untuk memahami tentang firman Tuhan. Kita terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih pada kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan belajar, memahami dan melindungi firman Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu ini menyampaikan maupun berkata-kata. Kau berkati juga para pendengar. Kau berkati kami semua tempat ini. Kami serahkan pemahaman kami ini hanya boleh jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, yang menjadi perlindungan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Baik, saya akan mempunyai suatu pantun untuk kita, yaitu jalan-jalan ke kota Israel, jangan lupa beli apel. Mari kita sama-sama belajar kitab 1 Samuel. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam kitab 1 Samuel ini tidaklah asing. Kita melihat beberapa tokoh dari kitab Samuel ini. Yang pertama ada Allah, yang kedua ada Imam Eli, yang ketiga ada Penina, yang keempat ada Elkana dan Penina, dan kedua anak Imam Eli itu Hofni dan Pinehas. Saya memberi tema khotbah kepada kita yaitu belajar percaya kepada Allah, belajar dari seorang perempuan yang percaya kepada Allah yang bernama Hana. Kalau kita melihat dari keseluruhan, dari kita baca dari ayat pasal 1 sampai pasal 28 ini, bahwa seorang anak ini sangatlah, secara psikologis dia sangatlah tertekan. Kenapa, saudara-saudaraku? Si Elkana ini mempunyai dua istri ceritanya. Ada namanya Panina dan Hana ini seorang perempuan yang mandul, atau kalau kita di sini yaitu tidak mempunyai anak. Namun tidak cukup di situ. Lika-liku kehidupan si Hana ini sering diperlakukan tidak adil oleh suaminya sendiri ataupun oleh si Panina ini. Dia memperlakukan dengan tidak adil. Contohnya, dalam dia mempersembahkan kepada Tuhan dan dia memberikan hartanya lebih banyak kepada Penina daripada Hana. Namun tidak sampai di situ. Hana mengalami penderitaan yang dia alami dari waktu ke waktu. Karena dia terus mau berusaha, mau datang kepada Imam Eli, dia mempersembahkan korban tahunannya, dan dia mau berdoa kepada Allah bahwa Allah ini sanggup melakukan segala sesuatu. Meskipun pada ayat yang kelima Allah sendiri telah menutup kandungan si Hana, tapi si Hana ini tidaklah putus asa maksudnya, tapi dia tetap berusaha. Bagaimana sih saya bisa mendapatkan seorang anak? Dia cuma bisa berdoa, sujud kepada Tuhan dengan melakukan ketaatan dan mempersembahkan korban syukur kepada Allah agar dia mendapatkan anaknya. Dan dia ini seringkali mengalami hinaan ataupun dicaci oleh si Panina. Kenapa, saudaraku? Karena Panina ini mempunyai anak. Kemungkinan besar, saudara-saudaraku, di lingkungan kita, seandainya ada seorang yang punya madu, yang punya anak nggak punya anak, pasti seorang laki-laki memperlakukan suami istrinya yang tidak punya anak pasti sangatlah berbeda. Poin yang kedua, si anak ini selalu mengandalkan Tuhan. Kenapa si anak ini selalu mengandalkan Tuhan? Meskipun dia sering mengalami sakit hati, justru dia mau berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Meskipun dia ke Silo, dia justru Imam Eli berkata, apakah kau sedang mabuk? Jawab si Hana ini apa? Dia sedang mengalami kesusahan hatinya. Kenapa? Karena dia mengalami banyak sekali hempitan ataupun
permasalahan hidup yang dia alami. Tapi dia mau berusaha, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan. Ini yang dilakukan oleh si Hana sendiri. Yang dilakukan anak kepada Allah, dan justru Allah mengingatnya bahwa si Hana ini perempuan yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap waktunya. Poin yang ketiga, Allah bekerja. Kalau kita melihat dari kitab 1 Samuel ini sangat jelas, itu ke ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka, itu pergi sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, maka istrinya Tuhan ingat kepadanya. Yang perlu kita lihat di sini bahwa Tuhan ingat kepada istrinya. Di sini bahwa Allah tidak lupa janjinya. Meskipun seringkali kita sebagai manusia, kita sering menjanji, nanti kita ketemuannya jam 3. Iya. Oke. Namun kita telepon lagi, antarnya kira-kiranya jam 3 lewat. Inilah perbedaan manusia dengan Allah. Meskipun Allah ini sendiri akan menepati janjinya. Kenapa? Karena si Ana ini, si perempuan ini bisa menjadi teladan. Karena dia mau berusaha selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Justru Allah selalu menepati janjinya. Janjinya seperti pajak pagi hari yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan bagi orang yang mau percaya, mau datang kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu. Sebenarnya seorang Hana ini bisa menjadi pandangan bahwa menggambarkan seorang wanita yang menjadi teladan lah kepada wanita-wanita yang belum mengenal Tuhan dengan baik. Justru banyak orang teolog mengatakan bahwa si Hana ini perempuan yang benar-benar mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi saudaraku, kita sebagai mahasiswa di tempat ini, marilah kita menjadi teladan seperti perempuan bernama Hana yang selalu mengikuti dan kehendak Tuhan dalam melakukan segala sesuatu dan selalu melakukan perintah dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab seluruh permohonan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pada pagi hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu dapat memberikan pencerahan pada kami, dapat memberkati kami semua ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke depan hanya boleh jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin.